keluarga, keluarga itu adalah lingkup kecil sebelum kita masuk ke lingkungan yang lebih besar. Jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, terutama di masa-masa pandemi saat ini. Setelah itu, ada satu kebahagiaan yang bersifat imaterial. Kebahagiaan yang bukan bersifat benda, bukan bersifat barang. Yes. Nah, ini yang hari-hari ini kita sebagai anggota gereja memperjuangkan itu. Situasi pandemi begini, entah itu sesulit apapun, kita jangan kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang dan garam dunia, untuk mengasihi. Satu titik di mana masalah satu belum selesai, akan ada masalah berikutnya. Dan tambah lagi sampai pada suatu titik orang itu berada di titik terendah, dan dia kehilangan harapan, boro-boro senyum, bersyukur aja berat buat dia. So guys, sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kamu ya. Dan juga tekan tombol subscribe-nya, serta nyalakan bel atau loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Thank you guys! Hai good people, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. By the way, seneng banget nih hari ini saya Lijen. Tentunya kita semua bisa dalam keadaan sehat di tempat ini. Dan saya bersyukur banget nih karena hari ini boleh diberikan kesempatan untuk berbagi, untuk sharing kepada teman-teman semua, tentunya di Jimmy Lijen Channel. By the way, thank you banget ya guys ya kalau kalian sudah klik video ini, dan happy watching. Oke, jadi tema atau topik kita kali ini adalah how to create happy life in family. Tentu saja kalau kita ngomongin tentang happy life itu nggak gampang ya, maksudnya mudah sih diomongin pakai kata-kata, tapi kalau dijalanin itu merupakan suatu hal yang sulit, terutama di masa-masa pandemi kayak gini. Dan tentu saja kalau kita ngomong soal keluarga, keluarga itu adalah lingkup kecil sebelum kita masuk ke lingkungan yang lebih besar. Jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, terutama di masa-masa pandemi saat ini. Dan untuk itu senang banget hari ini saya Lijen sudah menghadirkan nih ya narasumber yang sangat luar biasa sekali, dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Beliau ini juga mengkoordinatori berbagai macam permasalahan keluarga tentunya. Langsung saja kita sambut, inilah dia Romo Agustinus Hutrin SPD. Hai Romo. Tos dulu dong Romo. Gimana Romo? Sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat, tentu saja. Jadi guys, kita mengundang Romo hari ini tuh bukan hal yang mudah ya. Jadi Romo punya banyak sekali kesibukan, dan finally hari ini Romo boleh datang di tempat ini. Luar biasa. Oke, Romo juga saat ini melayani di bidang komisi keluarga. Jadi komisi keluarga itu kayak gimana sih Romo? Mungkin pelayanannya seputar apa Romo mungkin? Iya. Oke. Kita dalam kongregasi SPD Provinsi Jawa mengambil salah satu perhatian kita adalah pastoral keluarga. Ya. Maka dibentuklah yang namanya komisi keluarga. Ya. Dan kalau bicara tentang komisi keluarga ini artinya bahwa skopnya besar ya. Untuk melihat keluarga bukan hanya dalam masalah-masalah internal keluarga saja, tetapi juga ada hal-hal lain yang selama ini yang luput dari perhatian untuk kita perhatikan bersama, terlebih pada saat situasi seperti saat ini. Betul sekali. By the way, kita sebelum ngomongin soal keluarga Romo, saya sebenarnya kepo banget Romo, kegiatannya apa aja sih Romo saat ini? Apa menjadi kesibukan Romo saat ini? Ya, untuk saat sekarang karena situasi pandemi ya, maka lebih banyak kita di biara. Saya masih di biara, masih berkantor saja dari biara secara online. Karena memang selama ini pendampingan keluarga kan langsung ya, berhadapan dengan keluarga-keluarga. Tetapi kayak semacam konseling gitu? Iya, konseling ya. Tapi kita masih menjalankan konseling juga dengan secara online. Secara online. Baik. By the way, sebelum kita bicara lagi lebih mengerucut soal keluarga, sebenarnya kira-kira gereja sendiri menurut pandangan Romo kira-kira terkena dampak nggak sih Romo akibat pandemi COVID-19 ini Romo?
mungkin ya selain ini sih tata cara misa sih Romo. Iya, Tata iya, cara benar. misa memang secara online, tapi menurut Romo sendiri kira-kira gereja Katolik saat ini mengalami dampak nggak akibat pandemi COVID ini? Dampaknya besar, signifikan sekali, karena yang namanya umat Allah, gereja, itu kan persekutuan, ya. Orang berkumpul bersama-sama, ya. Sekian tahun orang merayakan Ekaristi misalnya, itu kan bersama-sama. Betul, betul. Dan banyak kegiatan yang sudah diprogramkan oleh paroki-paroki misalnya, itu kan melibatkan banyak orang. Betul, betul. Lah, ketika masa pandemi ini, kita diajak untuk mengalami satu perubahan yang betul-betul signifikan, drastis banget, ya. Maka kalau mau dikatakan dampaknya besar banget, sangat besar. Lebih ke arah bagaimana? Dampak yang lebih terasa bahwa pelayanan umat yang selama ini kita lakukan face to face, ya, mereka datang, bahkan Romo juga bisa terjun langsung ke tengah umat. Yes. Akhirnya tidak berjalan, Tidak berjalan seperti begitu. Betul. Romo, by the way, saya juga punya pertanyaan. Jadi begini, adakah efek, gitu ya? Maksudnya begini. Selain ekonomi sih tentunya, jadi misalnya begini, ketika kita bersama-sama berdoa dengan umat tentunya, begitu ya, dalam misa itu rasanya lebih gitu, daripada kita secara virtual yang memang sih Romonya memimpin misa, tetapi kan kayaknya nggak ada umat tuh kayak rasanya kurang, gitu loh Romo, kurang feel. Nah, seperti itu bagaimana pendapat Romo? Jangankan umat, saya pun secara pribadi misalnya Romo ya untuk memimpin misa, rasanya kok bersama layar gitu loh, hanya layar aja gitu loh. Tapi kita umatnya nggak ada gitu loh. Misalnya kita menggunakan live streaming, betul. Jaringannya kalau bagus, datanya banyak, ya pasti lancar kan. Tapi yang terjadi ya ibaratnya saya private mass gitu, misa sendirian gitu loh. Ya. Seakan-akan kita ini sendiri gitu. Betul. Dibatasi oleh satu situasi di mana yang mau tidak mau kita menerima itu gitu. Benar. Jadi memang itu ya Romo ya, itu tantangan kita lah ya yang harus kita hadapi bersama-sama. Kalau nggak mungkin juga nggak misa sama sekali, malah umat kehilangan kehilangan nyawanya. Romo ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke agak inti ya Romo ya. By the way, kita bicara tadi soal keluarga. Saya sebenarnya punya kerinduan banget kalau keluarga itu bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, sebenarnya menurut Romo sendiri arti kebahagiaan di dalam keluarga itu apa, begitu ya? Karena menurut saya happy itu meaningnya banyak banget. Buat saya misalnya yang sama Jimmy udah menikah sekian lama tapi belum dikaruniai momongan. Nah, menurut saya ukuran kebahagiaan saya adalah diberikan momongan, begitu. Amin. Tapi mungkin buat orang lain kehadiran buah hati itu menjadi stres. Karena masalah pandemi lah, urusan ekonomi dan lain-lain. Ada juga yang merasa aku bahagia kalau aku famous. Tapi ada juga yang merasa kalau famous aja nggak cukup. Ternyata famous itu nggak buat aku bahagia. Nah, sebenarnya ukuran bahagia di dalam keluarga itu seperti apa? Dalam pendampingan, saya melihat bahwa orang mengalami kebahagiaan itu dari dua sisi. Satu, kebahagiaan secara material, terpenuhi dulu kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan kan terpenuhi dulu. Setelah itu ada satu kebahagiaan yang bersifat imaterial, kebahagiaan yang bukan bersifat benda, bukan bersifat barang. Lah, ini yang hari-hari ini kita sebagai anggota gereja memperjuangkan itu. Memang ada orang yang mungkin secara kemampuan materi sudah tercukupi ya, bahkan mungkin ada yang berlebihan gitu loh. Tetapi ada hal-hal tertentu yang perlu diperjuangkan supaya definisi kebahagiaan itu bukan hanya sebatas definisi, tapi sebagai satu kenyataan bahwa ada satu kepuasan di sana. Kepuasan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera di sana. Makanya saya menemukan bahwa kebahagiaan imaterial itu orang mengalami ada kepuasan batin ya. Ada kepuasan batin dulu. Ketika batin itu puas, dia belajar untuk bersyukur. Dia belajar untuk murah hati. Dia belajar untuk berbagi, walaupun misalnya dalam keadaan seperti ini. Yang kedua, dia bahagia karena dia sehat. Dia sehat. Untuk saat sekarang sehat itu penting sekali.
Ini sekarang orang berjuang untuk menjadi sehat. Yang kedua itu kebahagiaan adalah ketika dalam keluarga itu ada kasih, ada sukacita, ada semangat pengampunan di sana. Ya. Lalu orang berasa bahagia ketika tujuan hidupnya itu jelas gitu. Ada tujuan hidup. Dan terakhir untuk saya perhatikan bahwa ada harapan dalam keluarga-keluarga itu. Kebahagiaan akan terpancar ketika hal-hal ini ada. Mazmur 119 ayat 1 itu mengatakan begini, berbahagialah orang yang berjalan ya tanpa celah, yang berjalan menurut hukum Tuhan. Itu firman yang kuat sekali. Ya. Jadi sekali lagi kebahagiaan itu sifatnya betul-betul harus diperjuangkan. Orang harus berjuangkan itu. Ya. Bukan hanya kemampuan secara materi, tapi juga imaterial. Imaterial juga. Dan seperti kata Romo tadi, benar-benar harus diperjuangkan. Jadi bukan tercipta begitu saja. Gak ada ya Romo yang maksudnya, oh happy itu karena tercipta begitu saja. Harus ada yang mengusahakan. Pertanyaan siapa Romo yang harus mengusahakan kebahagiaan itu di dalam keluarga? Apakah hanya orang tua? Iya, menurut saya orang tua dan anak-anak. Jadi dalam seluruh anggota keluarga menciptakan itu. Kebahagiaan itu bukan datang dari langit kan, diperjuangkan gitu loh. Harus diperjuangkan bersama-sama. Ya. Pertanyaannya begini, boleh Romo sharingkan kira-kira permasalahannya misalnya begini, seringkali kan yang terjadi saat ini karena pandemi orang tua mengalami penurunan perekonomian misalnya, harus kehilangan pekerjaan mungkin akibat PHK atau mungkin harus menutup usahanya akibat pandemi. Oke, nah seringkali sudah pemasukan gak ada gitu ya Romo, tapi pengeluaran tetap harus jalan karena anaknya tetap harus daring, gak mungkin gak sekolah ya ketinggalan nantinya gitu. Nah singkat cerita rumah ini kayaknya seperti di neraka Romo. Jadi kayaknya akibat sudah pusing ngurusin perekonomian, ngurusin anak lagi, dimana kalau setiap harinya kan mestinya anak urusan sekolahan kan, bukan urusan orang tua. Nah ini bagaimana Romo menanggapi hal tersebut? Padahal sebenarnya kita kan tujuannya happy. Tuhan sendiri pasti pengennya kita semua happy, bahagia gitu ya Romo. Tapi kenyataannya karena pandemi ini yang terjadi. Bagaimana Romo menanggapi? Saya lebih melihat situasi saat sekarang ini adalah bagaimana keluarga-keluarga diuji. Ya, untuk bertahan, gitu. Untuk bertahan. Maka saya melihat bahwa masa pandemi ini adalah betul-betul masa sulit. Masa sulit sekali. Dan orang mengalami satu perubahan yang mau tidak mau orang masuk dalam perubahan itu. Contoh paling sederhana. Anak-anak kan seolah-olah tak guyoni gitu. Ini yang sekolah anaknya atau orang tuanya? Gitu loh. Yang terjadi orang tua pun sibuk sekolah gitu loh, harus belajar lagi. Nah, kita perhatikan di media sosial banyak ibu protes, wong kapan sekolah gitu loh. Ya, bahkan ada murid-murid yang mengatakan mendingan diajar oleh ibu guru daripada oleh ibu sendiri. Betul sekali, ya kan? Karena memang sekali lagi situasi sulit, orang tua punya konsentrasi terbagi. Selama ini fokus kepada pekerjaan rumah, sekarang ini mulai kembali juga mengambil alih tugas sekolah. Ya. Jadi akhirnya memang yang terjadi seperti Lijen katakan tadi, ini masalah banyak sekali, complicated banget. Lah, sekarang kita mau urai dari mana itu? Maka saya melihat begini, situasi pandemi ini mengajarkan kita untuk melihat diri kita itu rapuh dan terbatas maksudnya. Menyadari diri bahwa kita sebenarnya rapuh gitu. Kita rapuh, kita terbatas. Kita tidak bisa melaksanakan semua pekerjaan gitu. Gak bisa, kita terbatas. Betul. Ya. Yang kedua, saya merasakan bahwa ada orang mengatakan begini, Romo, wabah ini kok begitu mengerikan. Apa ini akhir zaman? Tidak, ini bukan akhir zaman. Lo perhatikan, bukan akhir zaman. Ya. Ingat bahwa memang ada yang terkena ya dampak ini, ada yang betul sakit, tapi kan sembuhnya banyak gitu. Iya, betul. Mari kita melihat dalam kacamata itu. Lalu berikut, mari kita lihat bahwa ada satu konsep bahwa Allah itu tak bekerja ya, di tengah kegelapan hidup yang paling gelap sekalipun. Amin. Itu kita bisa baca dalam Roma bab 8 ayat 28. Ya. Dia katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu. Maka kadang-kadang hal-hal ini yang
harus kita gaungkan terus-menerus ya. Kita gaungkan terus-menerus. Dan yang terakhir, untuk saya dalam keadaan situasi pandemi begini, entah itu sesulit apapun, kita jangan kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang dan garam dunia. Untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi seperti kata Romo tadi ya, karena memang kita harus benar-benar mengasihi dalam situasi, misalkan seberat apapun ya, memang itu tantangannya, begitu Romo. Itu makanya itu kembali lagi tadi bilang berbahagia. Ya kita mulai di sini gitu. Justru kadar kebahagiaan itu diuji pada saat sekarang. Kita terus tinggal bisa atau enggak, Romo. Itu kehendak bebasnya kita memilih untuk mau menjalani atau justru kita malah fokus pada hal-hal yang nggak penting, misalnya amarah, emosi. Karena misalnya untuk menciptakan kebahagiaan sekali lagi di tengah masa pandemi ini bukan soal kemampuan gitu loh, tapi kemauan. Mau nggak kira-kira untuk stay di situ gitu loh, bahwa yakin bahwa tadi Allah tuh mendatangkan keselamatan itu untuk semua orang tengah situasi tergelap apapun. Maka saya selalu mengatakan, kalau kita melihat situasi ini begini sulit, mari kita meyakinkan diri bahwa memang masalah ini besar, tapi saya punya Tuhan lebih besar daripada masalah itu. Gitu loh. Kadang-kadang kan orang betul-betul, aduh Tuhan, aku terkena imbas dari ini, stuck gitu loh. Ini salah gitu loh. Dan menyalahkan keadaan. Gara-gara ini aku jadi seperti ini. Iya, benar. Itu yang sekarang membuat mungkin situasi yang mula-mulanya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Kenapa? Karena konsep kita melihat keadaan ini yang kadang-kadang orang belum untuk menerima sepenuhnya keadaan ini. Maka sekali lagi orang betul-betul merasakan walaupun sulit, beranilah untuk keluar dari keadaan ini. Oke, jadi itu luar biasa sekali guys, luar biasa. Oke, by the way Romo, ini ada satu titik di mana itu seperti kata Romo ya, mungkin kalau cobaan yang dialami si keluarga ini adalah hal itu, tapi ada satu titik di mana masalah satu belum selesai, akan ada masalah berikutnya, dan tambah lagi sampai pada suatu titik orang itu berada di titik terendah, dan dia kehilangan harapan, boro-boro senyum, bersyukur aja berat buat dia. Tekanan ini seakan-akan memberatkan keluarga ini, jadi sangat sulit sekali untuk kita punya pengharapan gitu Romo. Bagaimana Romo menanggapi hal ini? Saya lebih kepada bahwa karena saya seorang imam, imam SPD, saya melihat bahwa teman-teman sekalian di tengah situasi seperti ini jangan lupa firman Tuhan. Saya merasa bahwa saya perlu membacakan teks ini supaya menjadi kekuatan untuk kita. Bagaimana kita berhadapan dengan situasi ini. Saya mengambil dari Yakobus surat Yakobus bab 1 ayat 2, saya bacakan ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Selanjutnya kita bisa baca tadi Richard ngomong tentang ujian, pencobaan, itu ada dalam teks. Di ayat 12 dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Saya kira bahwa ini bukan janji palsu. Ini nyata dalam firman Tuhan sudah kata demikian. Maka benar bahwa kita perhatikan. Ini minta maaf saya mengatakan begini. Ketika kita masih mengalami situasi COVID, ketika awal tahun kita mengalami namanya kecelakaan pesawat, bertubi-tubi banjir, tanah longsor, gempa bumi. Karena kan orang bertanya, Tuhan mau apa dengan semua ini? Tuhan mau apa dengan semua ini? Ternyata firman Tuhan, kitab suci membantu kita untuk melihat ini dari terang iman kita. Ada keyakinan di sana bahwa iman kita lagi diuji. Maka sekarang begini, kalau mau terima mahkota kemuliaan, ujian harus datang dong. Bukan kita mencari-cari loh, bukan kita mencari-cari. Tetapi kadang-kadang kita butuh itu
supaya iman kita betul-betul kuat bertumbuh. Ibarat ujian begitu Romo ya. Jadi kita naik kelas. Kita harus mengalami ujian. Benar. Gitu, ya, Aku Yoni, lah kalau nggak mau ujian pasti naik kelas kan. Betul sekali. Ya sudah, tetap di kelas 1 kan. Tapi kalau ada ujian maka kita ada peningkatan. Iya, ada peningkatan. Tetapi sekali lagi bahwa kadang-kadang kita sebagai orang beriman sekalipun keluhan itu tidak berhenti. Betul. Kita masih manusia, masih darah daging kan, protes gitu loh. Padahal Tuhan mengatakan masuknya dalam prosesku, bukan protes. Betul. Ya. Lawan kalau protes dapatnya apa kira-kira? Nah ini yang terjadi gitu. Bahwa saya mengajak ibu-ibu, bapak ibu sekalian untuk coba lihat kembali pada firman Tuhan. Yakobus baca bab 1. Ya. Di sana ada kekuatan luar biasa. Ada pemulihan keluarga-keluarga di tengah situasi pandemi ini. Ada pemulihan. Saya yakin ada sesuatu yang terjadi di sini. Keluarga-keluarga saling belajar gitu. Ya, memang artinya orang, rumah bosan melulu di rumah, gimana ya kapan keluar gitu loh. Tapi sekali lagi ada pemulihan terjadi di situ. Yang kedua, Romo lihat bahwa orang menemukan sudut pandang berbeda dalam hidup beriman. Dia melihat itu. Ya. Karena ada pertumbuhan di sana. Betul. Ada pertumbuhan iman. Yang mungkin notabene kalau tidak ada corona mungkin tidak akan mungkin terpikir hal tersebut. Tidak akan terpikir sama ya. Nah, kemudian begini Romo, kira-kira sikap apa yang perlu kita ambil? Maksudnya selain itu adalah untuk menumbuhkan iman kita. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya Romo ya. Maksudnya tidak ya oke lah bosan, tapi sebenarnya ada banyak hal yang positif. Misalnya ketika corona tidak hadir di tempat ini, maka kita akan punya lebih banyak waktu lah untuk keluarga, untuk kita bisa misalnya upgrade skill dalam hal misalnya simpel memasak misalnya. Kita waktu nggak ada corona nggak mungkin terpikir untuk memasak sendiri karena suka beli makanan di luar, hidup kita menjadi lebih sehat dan lain-lain. Mungkin itu juga bisa dijadikan pola pikir yang lain selain kita berpikir negatif, susah cari duit, susah apa-apa. Nah seperti itu mungkin gitu. Mengubah konsep berpikir mindset itu sulit, tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi masa pandemi ini mengajar kita untuk belajar banyak hal. Ya. Selama ini kita berada di status zona nyaman kita. Iya, ya kan? Benar. Zona nyaman banget gitu loh. Zona nyaman. Sangat nyaman. Lah sekarang ketika pandemi ini datang, kita belajar untuk keluar dari zona nyaman kita yang tidak nyaman sebenarnya. Ya. Mari kita berpikir, zona nyaman yang kadang tidak nyaman. Iya, benar. Lalu kita dipaksa untuk masuk dalam zona belajar. Tadi comfort zone, lalu kita learning zone, kita belajar banyak hal, memasak sendiri, ya, belajar mendampingi anak, mengasihi lebih gitu loh. Itu mulai di situ. Maka pada akhirnya kita mengharapkan bahwa pertumbuhan itu menjadi yang namanya zona ketiga, achievement zone. Ya. Ada zona pencapaian di sana. Mari kita perhatikan hari-hari ini orang-orang yang berada di bidang IT luar biasa. Luar biasa. Ya. Lama-lama yang mungkin selama ini tidak tahu yang namanya daring lah, apalah, belajar gitu. Sekarang jadi tahu, ya. Saya pun belajar gitu. Ada banyak hal yang betul-betul dari sini kita belajar. Maka tadi kita keluar dari zona aman kita masuk dalam zona belajar, ada zona pencapaian. Yes. Ada hal baru yang kita temukan di sana. Sehingga mindset kita tidak melihat pandemi ini sangat negatif. Ya. Benar bahwa ini pandemi ya, pasti buruk ya. Dan nggak cuma keluarga tertentu, pasti semua orang. Semua mengalami. Ini satu pengalaman sangat mendunia ya, banget ya. Nggak cuma Indonesia. Ya, karena dikatakan ada 114 negara kan. Iya. Terkena pandemi ini. Tergantung menurut kalau saya boleh sampaikan berarti tergantung pandangan kita, sikap kita, iman kita. Yang memang saat ini kita kondisinya sedang diuji untuk kita boleh naik kelas begitu ya. Oke, kalau tadi kita bicara soal anak, orang tua, dan sekarang saya juga mau ngebahas tentang hubungan suami istri. Data yang saya baca akibat pandemi, ternyata selain kelahiran anak yang bertambah, angka perceraian juga bertambah. Karena nggak dipungkiri juga akibat seringnya bertemu itu justru malah membuat percekcokan antara suami dan istri. Betul. Karena biasanya mereka kalau bekerja ya suaminya di tempat kerja A, si istri bekerja di tempat B atau di rumah mungkin, jadi mereka jarang bertemu. Nah sayangnya
di situasi pandemi seperti ini justru mereka malah banyak percekcokan dan berujung perceraian, sungguh sangat disayangkan, bukan Romo? Nah, bagaimana Romo mengatasi hal tersebut? Beberapa kasus didampingi selama masa pandemi ini, bahkan sementara berjalan, ya, lewat orang lain. Ini pengalaman yang muncul ketika orang selalu ada di rumah bersama-sama terus, ya, tadi Richard katakan begini. Karena saya melihat begini, bahwa kalau orang mau belajar dalam keadaan situasi seperti begini, gitu, ngomong tentang mengasihi, gitu. Ngomong tentang konsep mengasihi itu kan abstrak, ya. Iya. Abstrak. Kalau bicara tentang mengasihi itu kan sebenarnya komitmen, ya. Betul. Menjadi komitmen untuk apa? Untuk setia dengan pasangan. Betul. Minta maaf, hari-hari ini kita diramaikan di media sosial dengan segala macam orang ketiga lah, orang berapa lah, ya. Tapi ya, sekali lagi saya melihat bahwa kebahagiaan itu adalah komitmen, kerja keras, tanggung jawab, belajar untuk setia satu sama lain di antara mereka. Ya, walaupun tidak mudah. Kadang-kadang itu teori doang, Romo, itu konsep doang. Tetapi harus diperjuangkan, gitu. Harus diperjuangkan. Makanya kan saya melihat bahwa dalam kehidupan berdua suami istri kan ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan. Ada intimacy, ada passion, lalu ada komitmen. Ya. 3 ini harus menjadi kekuatan fondasi dalam keluarga. Betul sekali. Ya. Dan dalam masa pandemi ini, ya memang keluarga ditantang untuk mewujudkan 3 hal ini. Ya. Mewujudkan 3 hal ini. Maka Romo lihat bahwa perkawinan itu adalah perjalanan iman. Ya. Perjalanan iman, perkawinan suami istri. Perhatikan bahwa ketika suami istri disatu padukan dalam sakramen, mereka memulai perjalanan iman mereka. Kadang-kadang orang tidak melihat itu. Dan ingat bahwa iman itu ditantang terus setiap hari. Bukan hanya masa pandemi saja. Tetapi kita bicara dalam konteks masa sekarang, situasi pandemi benar-benar lebih stresnya lebih kuat di sana. Bahwa pasangan suami ditantang. Nah, kembali kepada sekali lagi bahwa mengasihi itu atau menjadi setia dengan pasangan itu bukan pilihan, ya. Untuk Romo itu keputusan. Tapi komitmen dan keputusan. Karena memang waktu janji pernikahan pun kan juga merupakan keputusan, ya, saya memilih kamu, begitu kan, kalau di janji pernikahan. Jadi memang itu adalah keputusan dan juga komitmen berdua. Nah, bagaimana sekarang kembali ke pertanyaan saya awal, bahwa kebahagiaan itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang diusahakan dan diperjuangkan oleh masing-masing keluarga. Apakah menurut Romo kebahagiaan itu juga erat kaitannya dengan komunikasi yang baik, Romo? Maksudnya dalam hal ini, kadang maksudnya orang tua adalah mengasihi anaknya, tapi seringkali si anak juga tidak menangkap sinyal itu dan menganggap bahwa orang tua ini hanya mau mengambil hak saya, seperti itu. Nah, apakah itu komunikasi yang baik juga bisa membantu menciptakan kebahagiaan tersebut? Saya kira itu syarat utama. Gitu ya. Membangun satu komunikasi. Pokok, ya, Pokok itu. Komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat. Kan ada 2 jenis, komunikasi verbal non verbal. Betul. Ya. Bahwa kadang-kadang ini kita beritahu antara orang tua dan anak. Yes. Orang tua kadang-kadang mengkomunikasikan sesuatu kepada anak menggunakan cara pikir orang tua. Iya. Cara pikir orang tua. Dan zaman berubah. Iya. Zaman berubah banget. Maka kadang-kadang itu tidak nyambung. Ya. Padahal maksudnya baik loh. Maksudnya sangat baik. Iya. Maksud baik. Tetapi bahasa dipakai, cara dipakai itu tidak nyambung ke penerima dalam artian anak ini. Maka terjadi yang namanya gap di sana, ya. Betul. Masalah muncul, miskomunikasi di sana. Yes. Orang tua maunya kamu begini, anaknya tidak terima gitu. Sama juga ketika jangankan antara orang tua pada anak, tadi suami istri kan. Iya. Komunikasi. Contoh dalam pendampingan selama ini, suaminya pendiam sekali, ngomongnya irit banget, sangat irit. Sementara istrinya lumayan, ya, dalam hal ini. Nah, ini 2 karakter manusia berbeda. Betul. Yang disatukan gitu. Betul. Maka kadang-kadang saya ada suami Romo istri itu cukup sekali.
hanya tidur aja tuh yang dia diam minum dia. Tapi ketika mulai mata tuh terbuka, ngomong lagi, tak guyoni ini, Pak, ingin pilih istri yang seperti itu, yang suka ngomong, atau pilih istri yang bisu? Coba, lah Romo beri pilihan yang sulit ini. Ya. Tapi sekali lagi bahwa ada yang punya kemampuan komunikasi verbal, tapi ada yang non verbal. Betul. Ya. Tapi ungkapan kasih itu butuh dalam komunikasi. Oke. Ya. Berarti kalau saya boleh tarik benangnya Ya. adalah komunikasi yang sehat juga harus diimbangi dengan kasih, karena Benar unsur sekali. utamanya Ya. adalah kasih. Makanya komunikasi keluar itu kita menggunakan bahasa kasih dong. Betul. Ya, bukan bahasa instruksi. Nah, itu bukan dia, bahasa betul. marah-marah, enggak gitu loh. Betul, Nah, betul. makanya kadang-kadang orang bisa merasakan bahwa oh ini bahasa yang keluar adalah bahasa kasih. Dia dianggap, dia diorangkan, dia diberikan kesempatan. Bukan bahasa punishment melulu gitu. Ya. Bukan bahasa hukuman. Betul, betul. Memang kadang-kadang kita mengeluarkan bahasa yang keluar dari mulut kita berdasarkan pengalaman kita. Iya. Contoh, saya beri contoh gini. Orang tua saya menasihati saya karena pernah dinasihati oleh orang tuanya di masa lalu. Betul. Dengan Dia cara mungkin mungkin yang keras. dengan cara keras. Lalu orang tua mengatakan, aku didik kamu, ya supaya kamu jadi orang Yes. dengan caraku. Lah, anak tidak terima. Betul. Anak tidak terima. Betul, betul. Maka sekarang komunikasi orang tua dan anak adalah komunikasi persuasif, pola pendekatan persuasif. Memang kadang-kadang orang tua tidak sabar gitu loh. Tidak sabar. Iya. Mau tuh temas, ini bagaimana? Benar seperti itu. Iya, iya. Karena memang generasi berbeda. Oke. Maka pola pendekatan komunikasi pun harus berbeda. Betul, betul. Akibatnya apa, Romo? Jika kita bersikukuh nih Ya. dengan pendirian saya, prinsip yang saya mau, toh saya tujuannya baik loh. Ya, Saya bukan ya. untuk mau menjurumuskan dia. Ya. Apa akibatnya? Satu dua kasus saya temukan, rumah menjadi dingin, situasi menjadi tidak nyaman. Betul. Anak-anak tidak merasa bahwa ini rumahnya. Nah, Ya, dia tidak menjadi at home lagi di rumah, Betul, betul. tidak kerasan di sana. Karena dia merasa bahwa kok situasi seperti ini gitu. Padahal sebenarnya komunikasi perlu dicairkan supaya gap yang orang tua dan anak itu dipertemukan. Ya. Maka intinya bahwa orang tua kadang-kadang perlu merendah sedikit, ya, ngalah juga. Ya. Anak ini diharapkan bahwa mereka juga ngerti gitu. betul. Ya. Kesalingan ini yang harus ditumbuh kembangkan dalam keluarga-keluarga itu. Oke. Mari kita, saya kadang-kadang gini, Romo lebih suka lihat keluarga yang heboh, dalam artian gini ya, ngobrol bersama, ngerujak bersama, tertawa Yes, yes. bersama, Yes. gitu loh. Yes. Senang loh, Iya. gembira, nyanyi bersama, Betul, betul. senang gitu loh, walaupun di masa seperti ini. Daripada keluarga yang diem, adem, tentrem gitu loh. Nah, pertanyaanku, belum tentu yang keluarga yang diam-diam itu tidak ada masalah loh. Iya. Bisa jadi ada hal yang tidak terkomunikasikan, Betul. didiamkan. Betul, betul. Ya. Ya, ini yang Romo lihat juga ada dari satu sisi bahwa masa pandemi, masa sulit seperti ini membuat kita untuk coba lihat komunikasi kita. Masa kasih sudah keluar dari sana. Iya. Karena jujur ini kita semua dalam keadaan di kepala ini sepaning semua gitu. Betul, betul. Ya. Gak cuma orang tua, anak-anak juga. Anak juga penting gitu. anak juga penting karena Iya. ya perhatikan misalnya di rumah anak-anak, ruang lingkupnya di mana saja, dari kamar, kamar, gitu aja, makan. ya gitu aja. Padahal selama ini sebelum masa pandemi dia bisa hangout sama teman-teman gitu. Nah itulah membuat, maka di samping komunikasi butuh juga menurut Romo adalah mekanisme pengolahan stres supaya tidak menjadi situasi yang atmosfer di rumah itu menjadi tidak enak. Ya. Itu yang perlu juga ada pengolahan itu. Ya. Jadi memang perlu kolaborasi juga. Kolaborasi. Misalnya ada si ibu nih yang lagi stres, nah si bapak harus bisa Iya, mengcover itu Mengcover. sehingga suasana tetap nyaman. Atau gitu. sebaliknya. Dengan atau sebaliknya, atau si anak juga mungkin bisa nih Benar. melakukan segala sesuatu sehingga orang tuanya nggak stres, sehingga Benar. komunikasi menjadi baik dan keluarga itu bisa Benar. bahagia. Begitu Romo ya. Oke, nah the last but not least nih Romo, sharing dong. Sharing dong, sebenarnya kita bicara soal kebahagiaan. Ya. Nah, sebagai seorang Romo yang juga mengkoordinator Pak Sutri dan juga keluarga mungkin, bagi apa titik bahagia dari seorang Romo? Dalam konteks dalam keluarga pendampingan yang Yes. saya buat selama ini, titik
yang membuat saya menjadi sangat bahagia ketika keluarga-keluarga dibantu, itu mereka bertumbuh. Amin. Ya, bertumbuh dalam iman mereka, mempertahankan perkawinan mereka. Yes. Ya. Walaupun sekali lagi mereka mengatakan Romo tidak mudah. Saya katakan benar, Romo pun tidak mudah. Betul, tidak mudah. Ya. Mempertahankan imamat itu tidak mudah. Yes. Kalian mempertahankan perkawinan karena dua orang yang sungguh unik dan berbeda. Betul sekali. Itu beda sekali. Beda. Sangat berbeda. Jangankan bahwa situasi yang kita alami saat sekarang, ya norma-norma lain juga itu tidak mudah. Iya, Karena betul. perkawinan itu menyatukan dua orang yang berbeda dan unik, kompleks banget gitu. Sehingga ketika melihat mereka bahagia, mereka saling menerima bahwa pasti ada kekurangan, ada kelemahan di antara mereka. Itu luar biasa. Maka saya katakan, jangan lupa untuk saling terbuka, berkomunikasi sharing di antara kalian. Ya. Dan saya katakan, kapanpun Anda punya masalah, kita saling sharing, saling menguatkan. Jadi inti kebahagiaan adalah ketika mereka melihat keluarga-keluarga itu bahagia. Luar Dan biasa. perkawinan mereka. Itu menjadi kayak kepuasan tersendiri Ya, yang tidak bisa kepuasan. dinilai begitu Romo ya. Dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Oke, Kepuasan kebahagiaan. benar. Kita puas banget gitu. Karena gini, pemikiran Roma adalah begini. Negara, gereja itu kuat karena keluarga itu kuat. Betul. Dalam arti ini suami istri dan anak-anak. Yes. Kalau keluarga sudah tidak kuat, fondasi tidak kuat, apa Mau ngomong jadinya? apa? Ya, Iya. seperti itu. Betul. Oke, baik. Luar biasa sekali Romo. Saya sampai speechless. Ini kayak saya jadi sekolah keluarga ini ceritanya. Oke, luar biasa sekali. By the way, thank you banget Romo sudah hadir di tempat ini yang sudah menginspirasi kita semua. Amin, Semoga amin. melalui video kita kali ini banyak keluarga yang boleh terberkati juga. Amin, amin. Ya, tos dulu dong Romo. Oke. Buat kalian semua supaya nggak ketinggalan channel kita, jangan lupa like, share, and subscribe dan dukung kita di kolom komentar ya, kira-kira topik apa nih yang lagi kalian butuhkan untuk kita boleh berbagi, boleh menginspirasi kita semua. See you next video, bye bye. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.